Kan namanya Zaid, kemudian itemnya misalkan rokok Surya 2 bungkus. Kalau kita kirim lagi, nah ini juga membalas seperti ini. Kalau kita lihat di spreadsheet-nya, nah datanya juga masuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 3 video sebelumnya, kita telah berhasil mengkoneksikan script bot WhatsApp ini dengan spreadsheet. Pada video kali ini kita bahas fitur ambil data dari spreadsheet dan input data ke spreadsheet dengan membuat toko online via WhatsApp. Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, kita coba terlebih dahulu hasil dari 3 video sebelumnya. Kita pastikan bahwa bot WA kita masih berjalan. Langsung saja kita ke counter dari script bot WhatsApp-nya, yaitu di sini. Kemudian kita jalankan dengan klik kanan, kemudian show more option, ini untuk Windows 11 ya, kemudian open git base here. Ini akan membuka terminal pada lokasi atau direktori script bot WhatsApp-nya. Di sini kita jalankan perintah npm run bot, kemudian enter. Kita tunggu sampai muncul tulisan bot siap. Oke, sudah muncul tulisan bot siap. Kita ke Google Chrome, kemudian ke WhatsApp-nya. Oke, ini adalah WA saya. Ya, ini adalah nomor yang saya gunakan untuk men-scan botnya. Sementara WA yang saya gunakan untuk ngirim ini adalah kita ibaratkan sebagai klien, jadi yang meminta data ke botnya ini. Nah, nanti botnya ini akan membalas otomatis sesuai dengan data yang ada di spreadsheet. Oke, sebelumnya kita clear dulu agar enak melihatnya. Kita clear chat, kemudian clear chat, kita ketik panduan ini untuk memunculkan menu baik dari script botnya atau dari spreadsheet-nya. Kita kirim. Nah, ini masih berfungsi ya untuk hasil dari 3 video sebelumnya ya. 3 menu ini dari script botnya, kemudian 2 menu ini adalah menu dari spreadsheet yang kita koneksikan dengan script bot WhatsApp-nya. Di 2 menu ini. Jadi kita coba, ini kita hapus dulu. Nanti kita tambah menu untuk toko online. Hapus, kemudian kita kirimkan lagi panduan. Nanti menu yang terakhir ini akan hilang. Kita coba kirim dulu. Sekarang menu yang terakhir ini hilang, artinya script bot WhatsApp kita masih terkoneksi dengan baik dengan spreadsheet yang kita sambungkan pada video sebelumnya. Oke, sekarang untuk membuat toko online, ya kita ibaratkan seperti ini saja. Kita buat kata kunci toko, kemudian jawabannya ini misalkan ketik, kita kasih bintang agar nanti tulisannya itu tebal ya. Info produk toko, kemudian kita tutup dengan bintang. Jadi info ini adalah kata kunci untuk mendapatkan data dari spreadsheet-nya, dan produk toko yang diawali dengan tanda pagar ini nanti adalah nama dari sheet tempat data itu kita inputkan. Jadi kita buat seperti ini dulu untuk jawabannya. Kemudian kita buat sheet baru dengan nama produk minus toko ini. Tambahkan sheet. Kemudian ini kita ganti nama. Kita kasih nama produk minus toko. Ya, jadi namanya samakan dengan ini. Kemudian deskripsinya ini kita kasih misalkan untuk mendapatkan informasi produk di toko kami misalkan. Nah, cuma di sini masih kosong ya. Oke, sekarang sudah ada menu baru toko, kita coba. Kita ketik panduan lagi, kirim. Nah, sekarang ada menu baru yang kata kuncinya adalah toko. Biasanya untuk mendapatkan informasi produk di toko kami. Kita ketik toko. Nah, akan dibalas ya sesuai menu yang kita buat di spreadsheet-nya. Ya, ketik info produk toko. Kita coba info, kemudian pagar produk minus toko. Cuma di sheet produk toko tadi itu masih kosong. Kita coba dulu kirim. Nah, karena ini kan karena masih kosong, jadi dibalasnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba isi sheet dari produk toko ini. Oke, di sini saya isi seperti ini. Ini hanya contoh ya, jadi untuk kalian nanti boleh masukkan data sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan dari masing-masing yang kalian buat. Di sini saya contohkan seperti ini. Sekarang kita coba, kita kirim lagi info spasi, kemudian nama sheet-nya, pagar, produk, toko. Kita kirim, maka botnya akan membalas seperti ini. Di sini ada 10 data ya, yang mulai dari toko, ya, kategori, nama item, dan seterusnya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ada
10 data ya. Jadi dari nomor 2 sampai nomor 11. Nah, ini juga bisa difilter. Misalkan yang ingin kita dapatkan itu hanya dari rokok saja. Jadi bisa kita ketikkan seperti ini, info, kemudian nama dari sheetnya, yaitu produk, logo, spasi, kemudian titik 2, datanya. Misalkan rokok. Kalau kita enter, nanti botnya hanya akan membalas data kategori rokok saja. Kita coba enter, datanya cuma 4 yang berupa rokok saja. Yang dia dapat. Nah, di sini lengkap ya. Jadi mulai dari kategori, kemudian nama item, satuan, dan harga. Nama item, satuan, dan harga. Ini bisa kita tambah juga ya, kalau misalkan bisa kita kasih stok seperti ini. Misalkan ini 12, atau biar cepat langsung saja kita tarik ya, seperti ini. Kalau kita ketikkan lagi, ini langsung saja kita copy. Kita paste di sini, kita kirim. Nah, sekarang ada informasi stoknya. Jadi untuk datanya bebas, kalian mau dibuat seperti apa sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini contoh simple untuk membuat toko online dengan script bot WhatsApp yang saya buat ini. Dan ini juga contoh cara mengambil data dari data yang ada di spreadsheet yang kita sambungkan dengan script bot WhatsApp-nya. Selanjutnya kita bahas tentang cara input data dari WhatsApp ini ke spreadsheet-nya. Misalkan input data ini kita gunakan untuk input pesanan. Misalkan ada orang yang ingin memesan produk ini, lalu kita masukkan di sheet pesanan. Jadi untuk itu kita buat sheet baru dengan nama pesanan. Kita kasih nama pesanan. Ya, untuk input data nanti akan dimasukkan di kolom C dan seterusnya. Jadi untuk A ini nanti akan kosong, jadi boleh kita sembunyikan saja atau kita hidden seperti ini. Misalkan kita buat nama item, kemudian volume, jadi mau mesan berapa, atau kita buat seperti ini saja biar simple. Nanti mau kalian kasih apa saja data yang kalian butuhkan, kalian olah sendiri sesuai kebutuhan kalian. Di menunya ini kita tambah menu baru, misalkan kata kuncinya adalah pesan. Kita balas ya, kita buat botnya ini untuk membalas ketik input atau gini, input, kemudian pagar ya, ini untuk sheetnya namanya adalah pesanan, input pesanan. Nah, di sini kita kasih misalkan nama item seperti ini, kemudian volume, kemudian kita kasih penjelasan di bawahnya, silahkan masukkan nama item dan banyaknya yang ingin dipesan pada form di atas. Nah, kita balas seperti ini. Jadi input ini adalah kata kunci untuk memasukkan data. Ya, datanya ada di sini. Oh, ini kita kasih nama item kita. Kemudian tanda pagar pesanan ini adalah data ini mau dimasukkan ke sheet yang mana. Jadi ini disesuaikan ya, Kak. Karena namanya sheetnya ini adalah pesanan. Di sini input pesanan seperti itu. Atau misalkan mau kita tambah datanya, misalkan pemesan, nama pemesan, misalkan. Ini bisa juga nama Anda, biar nanti kita tahu siapa yang memesan itu, atau mau ditambah alamat juga terserah kalian. Jadi di sini adalah pemesan, kemudian ini nama item, dan ini volume. Seperti ini saja. Sekarang kita coba, kita ketik panduan dulu. Nah, sekarang ada menu pesan. Oh, ini salah tadi ya. Jadi deskripsinya tidak kita isi. Ini kita clear dulu ya, kita isi dulu biar lebih jelas. Kita ke sheet menu, kemudian di deskripsinya ini misalkan kita isi untuk mendapatkan formulir pesanan. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Kita ketik panduan. Nah, sekarang ada menu pesan untuk mendapatkan formulir pesanan. Kita ketik pesan. Nah, silakan masukkan nama item dan banyaknya yang ingin dipesan pada form di atas. Jadi ini perlu di copy terlebih dahulu, kemudian dipaste di sini. Kemudian nama pemesannya misalkan Fulana, itemnya Indomie 3 bungkus. Nah, nanti pesan ini akan memasukkan data ke sheet
dengan nama pesanan ini. Ya, jadi kata kunci input ini untuk menginputkan datanya, kemudian pesanan yang diawali dengan pagar ini adalah nama sheet-nya, terus datanya adalah tag setelah titik 2 ini. Ini, dan ini. Jadi nanti ini akan diinputkan ke setiap kolom secara berurutan. Oke, langsung saja kita coba saja kita kirim. Botnya membalas seperti ini. Oke, data pesanan berhasil diinput. Kalau kita lihat di spreadsheet-nya, nah sekarang sudah bertambah data baru. Nama pemesannya adalah Hulana, nama itemnya Indomie, volumenya 3 bungkus. Jadi nanti kalian bisa melihat siapa saja yang memesan, kemudian apa yang dipesan, kemudian pesan berapa. Itu di sheet pesanan. Kalau misalkan kita coba lagi, ya kita paste, misalkan namanya Zaid, kemudian itemnya misalkan rokok Surya 2 bungkus. Kalau kita kirim lagi, nah ini juga membalas seperti ini. Kalau kita lihat di spreadsheet-nya, nah datanya juga masuk di sini. Oke, ini contoh simple untuk menginputkan data dari WhatsApp ke spreadsheet. Oke, ini 2 contoh untuk menggunakan fitur ambil data dari spreadsheet dan input data ke spreadsheet yang saya contohkan dengan membuat toko online. 2 fitur ini bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Misalkan untuk pendaftaran siswa baru atau pendaftaran turnamen. Atau kalau kalian mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi mau dicontohkan untuk apa, misalkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.